Juga saya sampaikan kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya, tapi hakim yang meminta. Bahwa benar Pak Jokowi sebagai alumnus Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 1985 dan didukung adanya bukti akademik yang lengkap dan akurat. Kemudian yang ketiga, dengan adanya penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Mabes Polri ya, terkait dengan keberadaan ijazah Pak Jokowi berdasarkan hasil lab forensik telah dinyatakan identik. Jadi bahasa di dalam hukum acara itu identik, ya, identik. Bahkan sampai saat ini terkait dengan adanya kasus ijazah tersebut telah ditingkatkan pada tahap penyidikan dengan terlapor 12 orang yang selama ini diberitakan, bahkan di dalam resume yang diuraikan oleh penggugat dicantumkan pula secara jelas, yakni Bapak Roy Suryo dan kawan-kawan. Kemudian alasan berikutnya bahwa Pak Jokowi ini bukan sebagai penyelenggara negara, bukan sebagai pejabat publik. Nah, oleh karena tidak ada bukan sebagai pejabat publik, akan tapi ditarik sebagai pihak di dalam gugatan CLS, ya, CLS, maka Pak Jokowi sangat-sangat keberatan untuk memenuhi tuntutan tersebut dan tidak akan hadir dalam proses mediasi baik secara luring maupun secara daring sebagaimana yang telah kami sampaikan kepada mediator. Namun oleh pihak mediator secara formalitas tetap meminta agar mediasi bisa dilakukan sekali lagi ya, dengan harapan apabila pihak prinsipal keberatan untuk hadir secara langsung supaya bisa melalui daring atau telekonferensi. Namun untuk menghindari jangan sampai terjadi kekecewaan pada hari Selasa yang akan datang, kami sudah menyatakan sikap bahwa klien kami Bapak Insinyur Joko Widodo tidak akan pernah hadir dalam proses mediasi perkara ini dengan alasan secara tegas bahwa penggugat bukan sebagai pihak yang punya otoritas hukum untuk melihat atau memerintahkan kepada Pak Jokowi supaya memperlihatkan ijazah aslinya. Jadi jika penggugat berlindung pada ketentuan pasal 28 tentang jaminan adanya kesamaan di depan hukum, demikian pula klien kami ya, sesuai ketentuan konstitusi bahkan di dalam Universal Declaration of Human Rights mendapatkan adanya suatu perlindungan secara privat, sehingga dengan adanya kebebasan yang dimaksud punya potensi menyerang atas kehormatan nama baik terhadap klien kami. Maka karena tuntutan tersebut tidak berdasar dan tidak layak, maka sudah layak dan sepantasnya apabila Pak Jokowi menolak atas tuntutan tersebut dan tidak akan hadir. Teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah, teman-teman semua, dimana kita melihat tadi cuplikan video yang begitu sangat menarik, dimana Pak Jokowi ini akhirnya buka ijazah. Nah, dan hakim ketuk palu untuk keputusan selanjutnya. Nah, teman-teman, dimana Ibu Rektor UGM ini sangat panik juga teman-temannya, dimana Pak Jokowi buka suara. Nah, teman-teman semua, ini mari kita bahas bersama mengenai bagaimana kelanjutan dan bagaimana juga tanggapan para masyarakat di bawah ini atau netizen kita. Nah, teman-teman, di sini dikatakan kebohongan selalu ditutupi dengan kebohongan yang baru karena yang bisa tidak mempunyai sifat sidang amanat, kebenaran akan menemui jalannya sendiri. Nah, teman-teman, dimana kita melihat harusnya tidak ada alasan apapun statement Jokowi yang bela diri pribadi maupun kuasa hukumnya terus jangan ada bosannya ungkap terus teman-teman ya.
Nah, teman-teman, dimana kita melihat giliran diminta tunjukkan ijazah di pengadilan ternyata mangkir. Nah, si pembohong banyak omong-omongnya, dimana hal sepele dibikin bertele-tele, baru segetir orang bikin gaduh, apalagi yang lain ikutan rakyat nontonin aja tanpa pintar. Nah, teman-teman, dimana datangnya Jokowi ke pengadilan bawah ijazah, nggak usah bilang pejabat ke publik, waktu Bang Tri aja nggak pernah hadir, yang pasti nanti semua pada hadir melayat sambil bawa spanduk mana ijazah asli Pak Jokowi. Nah, teman-teman, dimana kebohongan semua itu akan segera terungkap. Nah, teman-teman, ini menarik ya, dimana kita melihat tinggal tunggu waktu sama semua akan terpapar terang beneran jika masyarakat yang akan menghakimi Pak Jokowi itulah ngerti dan tahu bagaimana jika rakyat yang benar-benar akan jadi hakim dan bertindak. Nah, teman-teman, dimana di komentar ini banyak sekali masyarakat yang begitu udah muak dengan tipu-tipu daya di dalam ini sama Pak Jokowi. Nah, teman-teman, dimana kita melihat lihat di jilatnya Jokowi ada cap stempel pembohong ya. Tentu saja teman-teman ya, kebohongan Jokowi selama ini sudah tidak bisa dipungkiri lagi, sudah pasti ijazahnya palsu ya. Nah, teman-teman, dimana kalau ada kenapa takut? Nah, yang takut itu yang tidak ada atau palsu. Nah, sudah dapat bayaran belum? Kalau udah ya dengerin mulut bajikan kamu. Nah, teman-teman, itu ya, dimana komentar ini juga begitu menarik. Nah, bahasanya pede doang, tinggal tunjukkan tinggal tunjukkan aja ijazahnya, jangan bertelit-telit. Nah, dimana daripada bila hakim yang meminta akan mau datang dan tunjukkan ijazah UGM-nya. Nah, dimana sudah diminta hakim tetap ngaku mau hadir, bukannya jadi orang yang baik, itulah harus bisa dipegang omongannya, teman-temannya. Ya, semoga cepat terungkap di mana kebenaran rakyat sudah sangat muak dengan kepalsuan ijazah Pak Jokowi ini. Nah, dengan banyaknya orang yang tidak jujur di penjabatnya, banyaknya penjilat, maksa kasus ini tidak cepat selesai. Nah, teorinya teman-teman, tanpa praktek adalah lumpuh. Nah, dan praktek tanpa teori adalah buta. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa dari dulu ditunjukkan kenapa sok jual mahal, mending aibnya bagus, dan begitu juga kebohongannya juga bagus. Nah, teman-teman, berani karena benar, takut karena salah lah. Kalau berani ya tunjukkan ijazahnya berarti benar, kalau takut berarti tunjukkan ijazahnya berarti salah. Nah, di teman-teman, Jokowi dan pengacaranya dan termul-termulnya cuman banyak omong-omong doang, dimana kita melihat hanya satu orang ini di negeri jadi beban masyarakat semua, atau begitu juga hakim. Nah, kejujuran Jokowi, rakyat juga berantem, dimana semua orang-orang jangan munafik bila sikap menunjukkan ijazah asli di muka hakim ko mangkring ke menolak Pak Hakim, simpulkan dan putuskan untuk jangan jadi munafik orangnya. Nah, teman-teman, kebenaran ibarat ini lilin yang akan sebagai penenang yang menerangi kegelapan. Ya, bisa kita simpulkan bagaimana kenapa pengacara hebat cenderung membela orang yang salah tapi berduit. Nah, apakah maka batunya? Nah, maka pikirkanlah keras, tak memikirkan kepentingan umum. Nah, teman-teman, kalau juga ijazah Pak Jokowi ini asli, ya tetap menjengkelkan dan tidak dapat dipercaya karena sudah bikin adu domba kegaduhan. Apa ini sikap kewargaan negara ya? Kalau kita ambil akan saya tunjukkan bahwa di pengadilan hanya kalau yang meminta atur sajalah bagaimana strateginya agar hakim tidak pernah mau minta, biar orang selain hakim yang meminta supaya ada alasan untuk tidak pernah menyerahkan ke pengadilan, teman-teman. Nah, dimana agar tidak berlarut-larut dan bertele-tele, segera kejar dan tekan hakim untuk meminta kepada Jokowi agar menyerahkan ijazahnya kepada hakim. Apabila dalam waktu 3 atau 24 jam ijazah tidak diserahkan, segera hakim, polisi dan
dipersemukan dan ke publik secara resmi bahwa ijazah Jokowi palsu. Nah, kemudian segera lakukan tindakan hukum selanjutnya. Nah, teman-teman, dimana kita melihat dasar pembohongan selama tetap membohong Jokowi. Nah, Jokowi kapan tobat waktu perkara dengan Pak Bambang, Tri, dan Gus Nur juga tidak pernah mau tunjukkan ijazah aslinya. Nah, dimana kita melihat sebenarnya dia akan menunjukkan ijazahnya, tapi dia itu nanti saat di pengadilan akhir di alam. Nah, teman-teman, Jokowi memang nggak punya ijazah asli, makanya dia selalu molor. Mungkin juga tidak berani untuk menunjukkan ijazahnya. Jadi memang seharusnya dipaksa oleh rakyat, dijemput atau dinepalkan secara paksa. Nah, dimana kita melihat teman-temannya, Jokowi ini udah terus menghindar persidangan. Jangan bikin rakyat habis energi. Hanya satu orang manusia gorong-gorong yang tidak berguna di dunia ini. Nah, asli pun ijazahnya ditunjukkan ke hakim, tetapi aja penipuan tidak karena sama dengan fotokopi yang diserahkan ke KPU, teman-teman. Nah, penipuan telah penipu. Nah, pemimpin terburuk sepanjang masa 2 periode Jokowi Dodo. Nah, teman-teman semua, dimana kita mulai tadi banyak sekali tanggapan para masyarakat kita yang begitu udah muak dengan skenario Jokowi ini tentang ijazahnya. Nah, teman-teman, semoga saja kelanjutan ini masih banyak dan mari kita saksikan bersama. Nah, teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe di bawah ini biar Anda teman-teman semua bisa mengetahui info selanjutnya. Nah, teman-teman, sekian channel kita hari ini. Salam NKRI harga mati.